di Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Selengkapnya bersama Ian Aplugi. Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya berada di Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Di tempat saya berdiri ini adalah kebun buah naga yang dirintis oleh salah satu warga di wilayah ini. Bagaimana ceritanya? Saya sudah berada bersama petani sekaligus pemilik kebun buah naga, yaitu Bapak Sodimbui. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kita ingin tahu bagaimana awal cerita Bapak merintis kebun buah naga yang kita lihat cukup luas ini. Puji Tuhan, selamat sore. Kebun ini kami rintis pada tahun 2015. Awalnya saya terinspirasi dengan ajakan dari Yayasan TLM Kimit untuk bagaimana kami ingin melakukan perkunjungan ke sebuah kebun yang milik Politani Kupang. Pada waktu itu saya bertemu dengan Pak Jainal Arifin, dan dia mengajak bagaimana membudidayakan buah naga yang punya prospek tumbuh di daerah kering. Jadi saya langsung pulang, kembangkan sudah di lahan. Mengajak ada 12 orang masyarakat untuk bagaimana bergabung kami buat kebun. Tapi dalam perjalanannya itu 6 bulan kemudian, 7 orang mengundurkan diri karena merasa bahwa buah naga ini bisa jadi kosonde. Kemudian yang kedua juga buah naga ini prospek jualnya seperti apa, mereka meragukannya. Tapi saya dengan 4 orang perempuan tambah saya, kami terus geluti. Waktu itu kami sudah tanam 68 pohon, itu kami rawat terus. Dan puji Tuhan, 1 tahun kemudian ini buah naga ini mulai berbuah dan saya melihat bahwa tahun pertama itu kami sempat jual dapat kurang lebih 300.000 dari tahun pertama itu. Lalu akhirnya saya merasa bahwa ini punya prospek bagus waktu itu. Dan akhirnya kita terus kembangkan dari 150 naik terus lagi dari 300, dan kondisi lahan yang saat ini ada 2 hektar ini sudah berjumlah ada 2.000 pohon. Bagaimana Bapak memasarkan hasil dari panen ini? Sebetulnya prospek untuk penjualan buah di Rote itu tidak begitu sulit ya, karena kita punya pasar buah di Rote itu sangat terbuka begitu, karena rata-rata buah yang didapat di Rote ini dibawa dari daerah lain, bisa dari Surabaya dan dari Bali. Nah akhirnya petani penjual buah di Baha itu di kota itu, ketika saya ajak untuk mereka ambil di sini, mereka lebih cenderung mau ke sini, sehingga akhirnya penjualan itu saat ini bisa pembeli langsung datang ke kebun, atau juga yang pemesanan ke hotel-hotel kita antar. Bahkan permintaan kami tidak bisa mampu layani. Namun dari segi pemasukan nih Bapak, kalau saat panen itu per bulan bisa menghasilkan sampai berapa rupiah nih? Dari data yang saya coba untuk rekap untuk per kakak yang mengelola itu, yang tertinggi bisa sampai 9 juta per bulan. Kalau yang terendah di kisaran 5 juta per bulan yang bisa mengelola. Jadi masa panennya kurang lebih 8 bulan itu dengan durasi pendapatan seperti itu. Apakah ada kendala yang dihadapi saat menjalani atau merintis usaha ini? Yang pertama kendalanya adalah ini manusia ya, kadang-kadang ketika kita mengajak orang belum tentu dia mau. Yang kedua, pekerjaan awal itu cukup berat ya, karena yang pertama kita butuh kayu yang banyak, penopang. 1 pohon itu kurang lebih kita butuh sampai 9 tiang. Nah itu per pohon, kalau dikali dengan 2.000 saja itu kan lumayan ya untuk awal. Tetapi ketika sudah ini jadi, ini kan dia bertahan sampai dalam uji coba kita ini 6 tahun ini dia bertahan begitu. Jadi artinya bahwa kerjaannya capek di awal. Tapi setelah itu kita hanya
lakukan pembersihan, kemudian pemupukan dia sekali setahun ya sudah. Apalagi ketika musim hujan sudah turun, maka sudah tidak lagi siram. Dan sampai bulan Mei ini kami tidak lakukan penyiraman karena dia ini memang kaktus yang bisa tumbuh di daerah kering tanpa air yang banyak. Jadi saudara pemirsa, saya mau ajak untuk yang pertama bahwa Rote itu kita punya potensi lahan yang besar. Banyak lahan tidur yang kita biarkan dia menganggur tanpa menghasilkan sesuatu. Di lahan yang saya tanam ini adalah lahan kritis, lahan yang berbatu, yang mungkin kalau dilihat secara kasat mata tidak bisa tumbuh tanaman di sini. Tapi begitu kita mengolahnya dengan baik, dia bisa menghasilkan. Karena itu saya mau bilang bahwa mari kita coba kembangkan lahan-lahan kecil kita di rumah, kita menanam, kita bisa menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat buat kita. Kemudian kita juga bisa mendatangkan income bagi keluarga. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian wawancara singkat kita bersama pemilik sekaligus perintis usaha kebun buah naga ini. Dan kita belajar bahwa 5 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang cepat juga. Namun karena ketekunan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam usaha kita. Saya Ian Aplugi, sekian dari saya, sampai jumpa.